SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fiddin, azanallahu ayyakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan, yaitu dengan berpuasa. Kemudian kita menjalankan amalan-amalan soleh yang lainnya, dari membaca Al-Quran, bersedekah. Lalu kemudian kita pada malam hari melaksanakan sholat bersama imam. Dan kata Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya yaitu pahala sholat semalam suntuk. Ikhwani fiddin, azanallahu ayyakum. Seharusnya cukup sama Ustaz Ishak ya. Sudah cukup seharusnya beliau yang ceramah sekalian. Ngapain saya? Ikhwani fiddin, azanallahu ayyakum. Kalau kita melihat hikmah dari puasa atau manfaat dari puasa, yang paling besar ialah dijelaskan di akhir ayat ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada orang-orang yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa definisinya ialah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khabbab bin Arad. Dia mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Itu engkau menjalankan ketaatan di atas hidayah, di atas petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah, yang ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqab Allah atau tarju thawab Allah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yaitu kita meninggalkan kemaksiatan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas cahaya dari Al-Quran maupun Sunnah, karena kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpuasa itu, Pak, dia menjalankan ketaatan. Orang-orang yang berpuasa bisa meraih derajat ketakwaan karena apa? Karena dia menjalankan ketaatan dan juga meninggalkan apa? Kemaksiatan. Maka dari itu sebagian ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah atau ibadah yang dia menggabungkan 3 kesabaran sekaligus di dalam satu ibadah. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, maka pada hakikatnya dia sedang menggabungkan 3 jenis kesabaran sekaligus di dalam satu ibadah. Yaitu yang pertama, dia sabar di dalam menjalankan apa? Ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan puasanya itu. Di luar sana, di warkop-warkop ada orang yang tidak puasa. Ada. Saya dalam puasa ini berkunjung ke salah satu seorang kawan. Ketika berkunjung, subhanallah yang kita lihat ya, tapi kita masih bisa berhusnudzon karena dia perempuan. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, tiba-tiba kita lihat istrinya apa? Makan. Hendak puasa. Karena besar puasa ini, ya ini apa? Pahalanya. Saya berhusnudzon mungkin istrinya masih sedang apa? Haid. Selesai sudah. Hilang apa? Suudzon. Ya. Yang kedua, puasa itu menggabungkan kesabaran yang kedua, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kita tidak boleh berkata dusta, kita tidak boleh jima yang seharusnya seorang suami istri ketika dia di siang hari di luar bulan Ramadan dia boleh melakukan jima, namun ketika di bulan Ramadan dia tidak boleh apa? Berjima. Karena kata Allah Subhanahu wa taala firman, "Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum." Pada malam hari kalian baru diperbolehkan untuk apa? Ar-rafath, yakni berhubungan suami istri kepada siapa? Kepada istri-istri kalian. Dilarang. Kita meninggalkan kemaksiatan. Lalu yang ketiga, yakni kita menggabungkan kesabaran, yaitu sabar dalam menjalankan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita berpuasa. Terutama kaum laki-laki, ketika dia berpuasa pun dia juga harus mencari apa? Mencari nafkah. Surabaya panas-panasnya. Alhamdulillah mungkin beberapa hari kemarin kita mendapatkan apa? Hujan. Tapi sekarang atau tadi siang panas-panasnya Surabaya mungkin. Kita mungkin baru merasakan panasnya, belum nanti di akhir Ramadan 10 terakhir itu bisa panas-panasnya.
Maka dari ikhwani fiddin azanallahu ayyakum, manfaat puasa yang pertama jelas, seseorang bisa meraih ketakwaan dengan apa? Dengan ketiga kesabaran tadi. Lalu yang kedua, orang-orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ingin mengatur hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hambanya itu bisa mengendalikan hawa nafsunya yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada setiap masing-masing hamba. Hawa nafsu untuk makan, hawa nafsu untuk minum, hawa nafsu untuk berjima, hawa nafsu untuk marah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatur di bulan puasa ini agar seseorang bisa mengatur hawa nafsunya. Puasa ini besar sekali pahalanya, sampai Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk diriku, maka aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas pahala tadi, yang akan memberikan ganjarannya tadi, aku sendiri. Kata Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya, yada'u ta'amahu wa syahwatahu. Orang-orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan dan minumnya, dan orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan apa? Meninggalkan syahwatnya. Maka besar sekali di bulan puasa ini kita diatur Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengendalikan apa? Hawa nafsunya. Bayangkan 13 jam 15 menit kalau saya hitung ya. Orang di Indonesia pada umumnya dia berpuasa. Dia di situ dilarang makan, dilarang minum, dilarang untuk berdusta. Walaupun berdusta itu sendiri tidak membatalkan puasa, tapi kita dilarang untuk Nabi SAW untuk apa? Untuk berdusta. Kata Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi kepada siapa? Kepada lapar dan dahaganya orang-orang yang berpuasa. Besar pahalanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sedang mengatur yakni hawa nafsu seorang hamba yang dimiliki seorang hamba. Hawa nafsu untuk berjima. Bayangkan, misalnya pengantin baru, kemudian nikahnya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kemudian dia masuk apa? Ramadan. Repot sudah. Pada siang hari dia harus apa? Menawan hawa nafsunya untuk berjima dengan siapa? Dengan istrinya. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu hanya sekedar dari menahan makan dan juga minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Akan tetapi puasa itu ialah menahan apa? Menahan al-laghu, yakni perkataan yang sia-sia, perkataan yang tiada manfaatnya, perkataan yang di situ tidak ada faedahnya. Warrafas, rafas ini ialah perkataan yang maklum antara kepada yakni dari seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada seorang apa? Lelaki. Rafas. Kemudian kata Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, rubba shaimin laisa hadduhu al-ju' wal 'atash. Namun berapa banyak orang yang dia berpuasa, dia enggak dapat apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Disebabkan karena apa? Dia tidak bisa menawan hawa nafsunya. Puasa itu enggak ada yang tahu, Pak. Panjenengan sekarang mengaku puasa misalkan, tapi enggak ada yang tahu. 5 menit sebelum kita bertemu panjenengan sudah apa? Sudah minum misalnya. Enggak ada yang tahu. Kami ikhwan fillah azanallahu ayyakum. Hikmah yang selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah ayat, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Puasa yang kita lakukan, tilawah yang kita lakukan, bersedekah yang kita lakukan, memberi makan buka puasa atau memberi buka puasa bagi orang-orang yang bersedekah, ini pada hakikatnya kebaikan-kebaikan yang semuanya nanti insya Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Ini kebaikan. Allah menghapuskan dosa-dosa kita itu merupakan kebaikan. Kita sering tidak menyadarinya bahwasanya kalau kita ini memberikan kebaikan, oh nanti akan dibalas dengan yang semisal. Enggak. Kita dihapuskan dosa-dosanya itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap hamba masing-masing.
Sebagian orang tidak menyadari bahwasanya ketika dia diberikan hidayah, itulah kebaikan yang Allah berikan untuknya. Allah sedang mengatur bahwasanya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, Allah ingin kita menjadi orang-orang yang baik. Namun seringkali tidak menyadarinya. Namun ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang menganggap bahwasanya hikmah puasa itu ialah bisa sehat, bisa mengurangi resiko terkena diabetes. Ini bukan hikmah utama. Ini bukan hikmah utama. Hikmah utama bukan di situ. Hikmah utama tadi ialah menjadi orang yang bertakwa, dihapuskannya dosa-dosanya, lalu diberikan yakni petunjuk. Itu hikmah yang utama. Adapun ini bukan hikmah yang utama. Apalagi sebagian orang menyandarkan kepada sebuah perkataan yang ini dianggap hadis oleh sebagian orang. Sebagaimana hadis yang bukan hadis ya. Sebagaimana orang beranggapan sumu, apa lanjutannya? Tasihu. Puasalah kalian, kemudian kalian akan menjadi orang yang sehat. Hati-hati. Ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Imam Muslim rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis di muqaddimah sahih Muslim, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kadhibu 'alayya laisa kakadzibin 'ala ahadin." Berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Tidak sama. Mengatakan bahwasanya ini hadis Nabi SAW, mengatakan bahwasanya ini adalah perkataan Nabi SAW itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang-orang yang biasa. Dan kata Nabi SAW mengatakan, dinukil oleh Imam Muslim rahimahullah, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, maka dia hendaknya mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, masih ada 20 hari lebih kita untuk apa? Di bulan Ramadan. Manfaatkan betul-betul. Tinggalkan handphone kalau tidak memang perlu. Tinggalkan televisi kalau memang tidak perlu melihatnya. Kemudian tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali waktu kita terbuang. Banyak sekali waktu kita berlalu begitu saja tanpa kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang-orang yang dia keluar bulan Ramadan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum ampuni dosa-dosanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.